Ya, sudah kelihatan wilayah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, hari ini kita akan membahas tentang SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Modulnya sudah saya bikin di via grup. Yang pertama akan dibahas adalah definisi ya. Seperti biasa saya akan bahas apa itu definisi atau arti dari sebuah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. SIM itu ada tiga kata, Sistem Informasi Manajemen. Sistem itu suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling berkaitan dan susunan atau prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama organisasi atau institusi. Itu sistem ya. Kalau informasi data yang telah diproses atau diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang berguna. Sedangkan data adalah fakta-fakta, angka-angka atau statistik yang daripadanya dapat menghasilkan kesimpulan. Sementara manajemen itu apa? Manajemen yang kita bahas di mata kuliah ini. Manajemen sendiri artinya sebagai proses manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama ya, atau melibatkan orang lain demi mencapai tujuan bersama. Nah, sebagai subjek manajemen adalah orang atau orang-orang yang terlibat dan melaksanakan tujuan tersebut. Jadi itulah bedanya manajemen dengan manajer. Kalau manajer itu kan pimpinan orangnya gitu. Kalau manajemen kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Kalau misalnya gini, misalnya kita berempat adalah membentuk suatu perusahaan gitu ya. Saya pimpinannya, kalian bertiga sebagai karyawan. Berarti kita semua adalah sebagai manajemen gitu. Saya sebagai manajernya, kalian sebagai manajemen. Kita berempat sebagai manajemen, sebagai pelakunya gitu, yang melaksanakan kegiatan operasional perusahaan tersebut. Itu tanggung jawab kepada saya, kepada manajer. Nah, jadi apa definisi sistem informasi manajemen itu? Gitu. SIM atau sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem dan terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat internal atau eksternal kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Kenapa informasi dikatakan sebagai dasar pengambilan keputusan? Ya, di sini jelas nih, informasi adalah sebagai dasar pengambilan keputusan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Ya? Karena gini, misalnya tadi saya bahas kita adalah sebuah perusahaan nih, tempat orangnya itu saya dapat informasi bahwasanya anggaplah seperti Raihan dan Ahmad itu sebagai tenaga marketing gitu ya, tenaga penjual. Saya dapat informasi bahwasanya pada 4 bulan pertama, Januari, Februari, Maret, dan April, penjualan perusahaan kita itu mengalami penurunan selama 3 bulan terakhir. Turunnya drastis dibanding dengan bulan lalu, dibanding dengan tahun sebelumnya dengan bulan yang sama, Januari, Februari, dan April. Nah, dari sini saya akan ambil keputusan nih dari informasi yang saya dapat, kenapa penjualan bisa turun gitu. Setelah saya evaluasi, ternyata penjualan yang paling jelek, yang paling turun gratis adalah di posisi Shopee misalnya. Justru Shopee di sini sebagai tenaga penjual yang sudah paling lama bekerja di perusahaan ini. Nah, disitulah saya sebagai pimpinan, sebagai manajer mengambil keputusan. Keputusan apa yang akan saya ambil? Mencikapi penjualan turun, yang kedua mencikapi akar masalahnya ternyata ada di Shopee sebagai tenaga marketing yang sudah cukup lama, sudah cukup senior, tapi penjualannya malah paling tidak baik dalam tim tersebut. Itu yang dimaksud dengan dasar pengambilan keputusan. Jadi kita ambil keputusan apa yang diambil. Tentunya keputusan yang ingin solusi ya, bukan hanya keputusan untuk kepentingan sepihak, tapi keputusan untuk kepentingan perusahaan. Yang kedua, kenapa kita harus mempelajari sistem informasi manajemen gitu? Apa sih pentingnya kita belajar SIM itu? Di sini jelaskan bahwasanya memandang bahwa nilai dari informasi sangat berharga ya, sangat berharga. Oleh karena itu harus dikelola dengan baik. Maka tujuan mempelajari mata kuliah ini, SIM ini adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan
menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output. Jadi dengan ada SIM, adanya komunikasi tuh. Tadi kan contohnya di sini sudah bulan Mei, ternyata penjualan kami, perusahaan kami, 4 orang ini turun drastis gitu. Itu informasi gitu, informasi buat saya sebagai pimpinan. Informasi juga buat kalian semua sebagai karyawan yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita tahu nanti ke depannya bulan Mei, Juni dan terus sampai akhir tahun itu kita melakukan apa supaya jangan sampai perusahaan kita tuh begitu gitu, omsetnya turun gitu. Kita pelajari secara detail di mana masalahnya. Nah selanjutnya sistem informasi manajemen yang baik itu seperti apa? Di sini dijelaskan bahwasannya SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ya, artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Contoh gini misalnya saya balik ke contoh tadi perusahaan kita ya. Kenapa perusahaan kita bisa mendapatkan informasi bahwasannya penjualan itu turun gitu? Karena adanya ada sistem informasi tadi. Kita punya sistem yang sangat kuat yang terintegrasi sehingga ketahuan tuh penjualan 4 bulan terakhir tahun 2022 itu ketahuan berapa perbandingan dengan tahun lalu di bulan yang sama, siapa sales atau tenaga penjual yang paling minim produktivitasnya, kita tahu otomatis informasi kan sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Nah, terus apa yang dimaksud dengan menyeimbangkan biaya dan manfaatnya? Tentunya untuk membuat suatu sistem itu kan butuh biaya gitu. Apalagi sistem yang sudah terpadu, yang sudah terkomputerisasi, sistem yang update, yang kekinian gitu kan, pasti butuh biaya yang besar. Kita butuh investasi supaya sistem itu bisa menjadikan dasar pengambilan keputusan. Ketika kita butuh biaya, terus manfaatnya apa gitu? Harus seimbang, harus balance. Kita keluar uang 1.000, kita manfaatnya apa gitu? Anggaplah kita buat sistemnya memerlukan data 50 juta, uang 50 juta di mana? Nah manfaatnya apa? Kita keluar uang 50 juta, manfaatnya omset kita meningkat misalnya 10 kali lipatnya, 500 juta atau setengah miliar. Itu maksudnya. Jadi ada exit-nya, kita mengeluarkan biaya, manfaatnya juga jelas yang kita peroleh. Itu. Yang kedua, organisasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan sistem informasi manajemen agar sesuai keinginan serta wajar dalam menentukan batas biaya yang dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka SIM yang dihasilkan akan memberikan profitabilitas. Maksudnya gini, yang tadi itu kan kenapa SIM itu harus memberikan profitabilitas? Sudah pasti ya, kita sudah investasi untuk membuat suatu sistem, membangun sistem, tapi ketika tidak ada manfaatnya terhadap keuntungan perusahaan, profitabilitas itu perusahaan selalu merugi ya nanti bisa tutup ke depannya. Banyak perusahaan kenapa tutup ketika sudah investasi, sewa gedung mahal ya kan, bayar gaji karyawan mahal, tapi profitabilitasnya, produktivitas karyawannya tidak seimbang dengan biaya dan keluarkan, otomatis kan rugi. Karena kalau kita membuat laporan keuangan sederhana, itu kan antara pendapatan dengan biaya itu kan kalau balance aja, pendapatan dengan biaya balance aja kita itu rugi. Karena kita ada di titik break-even point. Break-even point itu adalah tidak untung dan tidak rugi. Tapi kalau kita punya perusahaan, ketika kita ada di titik impas namanya, itu sudah termasuk rugi. Kenapa saya katakan rugi? Kita sudah melakukan sesuatu, tapi nggak dapat hasil, hasilnya nol. Minimal tak rugi, tapi dari sisi laporan keuangan, tapi dari sisi pengalaman, minimal kita punya pengalaman dalam memanage perusahaan. Supaya ke depan tidak terjadi lagi nol gitu. Impas. Nah, di sini dijelaskan manajemen itu mengelola ada 5 jenis sumber daya. Yang pertama kita ya SDM, sumber daya manusia. Yang kedua sumber daya material. Yang ketiga mesin, termasuk fasilitas energi. Yang kedua M, yang keempat money. M yang terakhir informasi, termasuk data. Ini jadi yang 4 poin tadi sumber daya fisik, karena fisik sumber daya fisik itu berarti fisiknya kelihatan, SDM kelihatan fisiknya, material kelihatan bahan-bahan baku bisa dan sebagainya, mesin kelihatan fisiknya, uang apalagi berwujud, tapi informasi sumber daya konseptual juga tidak berwujud, karena dia berupa konsep-konsep gitu.
sebagai pusat informasi. Selanjutnya, nah, di sini dijelaskan sumber daya fisik itu apa saja. Sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh. Ya, pertama, sumber daya fisik akan dikelola setelah diperoleh. Agar dapat diperlukan sumber daya tersebut, siap digunakan secara maksimal. Bila perlu diganti sebelum sumber daya tersebut tidak efisien, dan tidak efisien atau udah usang, udah apa ya, udah expired ya. Kalau misalnya kita makanan itu udah expired, sudah tidak layak lagi digunakan gitu. Contoh penggantian sumber daya, mesin kita upgrade. Mesin itu banyak kan, mesin produksi, mesin fotokopi, mesin apalah yang membuat produktivitas. Terus termasuk karyawan juga. Karyawan juga sama, ketika contoh tadi misalnya produktivitas perusahaan kami berempat ya, ternyata yang paling kecil adalah kopi gitu. Berarti kan saya sebagai pimpinan, sebagai manajer, sebagai penanggung jawab di manajemen harus melakukan apa? Sumber daya itu kita ganti atau minimal saya panggil sopinya, saya evaluasi, saya tanya kenapa penjualnya turun gitu, ada masalah apa. Jadi saya sudah selanjutnya cerita masalah itu sebenarnya. Atau tapi langsung diganti dengan rekrutmen pegawai baru seperti tadi. Selanjutnya di sini ada dijelaskan tentang tugas dari manajer atau pimpinan perusahaan atau pimpinan suatu organisasi. Tugas manajer yang pertama meliputi pengelolaan sumber daya fisik dan mencakup pengelolaan sumber daya konseptual yang tadi ya, yang 5 poin tadi. Jadi saya sebagai pimpinan mengelola sumber daya fisik, bagaimana supaya SDM saya bisa bekerja dengan baik. Mesin juga sama, bagaimana mesin yang saya punya bisa produktif gitu. Jangan saya banyak menganggur. Ya kan, mesin misalnya saya bekerja sebagai perusahaan manufaktur gitu. Ketika tidak ada pesanan, berarti kan mesinnya nganggur otomatis. Berarti bagaimana ketika ordernya banyak, mesin produksi juga bisa berjalan. Itulah tugas pimpinan grup manajer, melakukan pengelolaan atau memaintain sumber daya yang ada. Nah, yang kedua, tugasnya apalagi mendapatkan data mentah, lalu mengolahnya menjadi informasi yang berguna. Setelah itu memanfaatkan secara efektif untuk mengambil keputusan yang bisa perlu mengganti informasi yang sudah usang. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi intinya tugas manajer adalah mempersatukan pola pikir ya SDM yang ada di dalam tim tersebut supaya menjadi satu visi, satu tujuan gitu, untuk meraih tujuan bersama. Jadi di dalam perusahaan itu yang susah adalah mempersatukan pola pikir SDM yang ada. Misalnya gini, tim saya ada 3 nih, Tofi, Rehan, sama Ahmad. Anggaplah 3 kepala ini susah disatukan gitu. Tofi punya visi A, Rehan punya visi Z, setelah belakang Ahmad ini beda lagi gitu. Setelah belakang tapi sama-sama ego, tidak bisa dipersatukan, tidak bisa ditemukan, otomatis kan akan ada kendala saya sebagai pimpinan gitu. Di sini tugas pimpinan, tugas manajer untuk bisa mempersatukan pola pikir Sofi, Rehan, dan Ahmad. Walaupun visinya beda, tapi kita punya tujuan yang sama gitu. Walaupun A sama Z, tapi tujuannya sama untuk menciptakan stabilitas perusahaan. Seperti itu. Nah ini ada interface atau hubungan antara manajer dan mesin. Kenapa ada hubungan untuk manajer dan mesin? Nah di sini dijelaskan bahwasanya titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Ya, anggaplah di depan saya ini ada laptop gitu kan. Otomatis dari laptop ini saya dapat informasi gitu. Data ini saya dapat informasi, oh produktivitas karyawan meningkat gitu kan. Otomatis produktivitas perusahaan juga meningkat. Keuntungan perusahaan juga meningkat gitu. Laba meningkat, cash flow baik gitu. Karyawan naik gaji ya. Karyawan sejahtera itu kan ada hubungan antara mesin dan manajer. Ada komunikasi antara manajer dengan benda mati mesin tadi. Nah, bentuk komunikasinya apa sih? Ada 4 di sini. Pengembangan program komputer. Ya kan, kalau komputernya sudah jadul ya kan, programnya sudah tidak update dengan zaman sekarang itu kan zaman now ya, nggak kita gunakan lagi. Yang kedua dialog atau menyelami file. Yang ketiga mengakses data. Yang keempat input atau memasukkan data. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan tentang sistem informasi manajemen. Sofi yang sudah
Bekerja, silakan bertanya Sofi. Belum ada sih, Pak. Pak, Rehan. saya izin bertanya, Pak. Iya, Rehan, silakan. Pak, tadi dari poin yang manajemen mengelola 5 jenis sumber daya tuh Pak, termasuk sumber daya fisik tuh Pak yang itu. Jadi itu tuh Pak, contohnya salah satu perusahaan atau instansi yang menggunakan sistem kerja karyawannya dengan sistem kontrak itu masuk juga dalam pengelolaan sumber daya fisik Pak. Soalnya kan tadi ada apa rekrutmen pegawai baru yang itu Pak. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, kalau kita bekerja itu kan ada yang karyawan kontrak, ada yang tetap gitu kan. Ya enggak? Kontrak berarti dia akan dikontrak selama sekian waktu sesuai dengan perjanjian gitu kan. Itu juga masuk ke dalam sini, masuk ke dalam SDM, sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu di dalamnya adalah SDM yang satu yang karyawan tetap, yang kedua karyawan kontrak, yang ketiga misalnya outsourcing gitu. Outsourcing itu misalnya kayak security perbankan itu rata-rata outsourcing gitu. Dia sewa dari perusahaan mana, nanti dibayar sama bank tiap bulan gitu. Jadi bukan karyawan perbankan statusnya. Nah, jadi pertanyaan Rehan adalah apakah karyawan kontrak itu termasuk di dalam ini gitu ya? Termasuk ya? Iya Pak. Ya termasuk ya. Jadi misalnya saya punya perusahaan yang tadi ya, Sofi, Rehan, sama Ahmad karyawannya. Sofi karena sudah senior, saya angkat sebagai karyawan tetap. Berarti kan SDM kan? Rehan masih kontrak, Ahmad juga masih kontrak. Berarti statusnya adalah di data kepegawaian ada 4 karyawan. Saya sebagai pimpinan, Sofi sebagai karyawan, statusnya di nanti ada statusnya T itu baik tetap. Rehan kontrak Pak misalnya, Ahmad kontrak. Otomatis yang membedakan adalah kesejahteraannya, gajinya, misalnya tunjangan-tunjangannya. Bedanya lagi ketika kontrak tidak diperpanjang, jadi tidak punya hak lagi karyawan tersebut untuk melanjutkan gitu. Karena di awal perjanjian kontrak biasanya pada saat sesi diterima itu kamu dikontrak dulu ya selama 3 bulan pertama. Ada namanya masa probation. Masa probation itu masa percobaan untuk mengevaluasi apakah karyawannya layak nggak dapat dikontrak. Seperti itu, Rehan. Oh ya siap. Terima kasih Pak. Ahmad ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut adalah Ada Pak. ya. Manajemen informasi. Jadi di sini kesimpulan manajemen informasi adalah seluruh kegiatan untuk memperoleh informasi gitu. Jadi kegiatan apapun supaya dapat info gitu, informasi, informan gitu ya. Menggunakan seefektif mungkin dan membuangnya di saat yang tepat. Ini kalimatnya sebenarnya tidak membuang ya, terlalu gimana gitu ya. Ini bukan membuang. Jadi gini, apa namanya? Sebuah kegiatan untuk memperoleh informasi itu kegiatan-kegiatan mendapat informasi itu. Misalnya hari ini kegiatannya kita kanvas di wilayah Kuningan gitu. Berarti kan dapat informasi tuh dari kanvas wilayah Kuningan itu misalnya tapi dapat nasabah atau dapat konsumen 15 misalnya kan yang bisa diprospek. Rehan dapat 8 misalnya. Ahmad dapat 16 di atas Sofi. Berarti kan 16 31 tambah 8 39. Jadi informasi yang saya dapat adalah hari ini kegiatan kanvas massal hari ini kita dapat 41 nasabah atau konsumen yang bisa kita prospek. Nah, di sini kan berarti kan cukup efektif tuh. Targetnya 25 di atas 25 gitu. Di sini ada kata membuang. Sebenarnya ini bukan membuang, tapi lebih tepat lagi evaluasi gitu. Evaluasi itu bisa dipertahankan, bisa diganti, atau bahkan bisa dipromosi di saat yang tepat. Makanya ada istilah dalam manajemen SDM itu ini ya, right man on the right place. Ya, ini artinya adalah orang yang tepat di posisi yang tepat gitu. Kenapa? Jadi misalnya saya butuh tenaga marketing, gitu. Ada sarjana akuntansi misalnya. Sepintas sarjana akuntansi cocok untuk menempati posisi marketing gitu. Karena umumnya tidak di sekitar semua ya. Umumnya orang-orang accounting itu biasa menghadapi benda mati, biasa berhadapan dengan angka. Tapi ketika saya mendapatkan sarjana akuntansi yang capable di bidang marketing, itu akan jadi luar biasa. Pasti akan saya ambil. Kenapa? Karena ini unik gitu.
orang akuntansi, tapi jago di product knowledge, jago di public speakingnya gitu, pasti akan saya ambil. Jadi orang tepat di posisi yang tepat tuh supaya saya jangan masalahnya pakai orang gitu. Saya butuh tenaga security ya, saya harus tahu, saya harus bisa mengambil orang yang memang passionnya di bidang security gitu. Seperti itu. Supaya pada saat ada evaluasi juga kita udah dari awal sudah kita antisipasi. Walaupun kita sudah menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat, bukan berarti tidak ada evaluasi. Evaluasi tetap ada. Tapi minimal kita tidak salah dari awal gitu, menentukan SDM yang ada. Yang selanjutnya unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau kegiatan utama. Yang pertama input, ya. Jadi ini sebenarnya ada 3 input, ya kan? Proses ini kan, output ini yang prosesnya. IPO namanya, IPO input, proses output. Jadi kita inputnya A, keluarnya A, ya. Input B, keluarnya B. Menerima data masukan atau input yang pertama. Yang kedua, memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutahiran data dan sebagainya. Yang ketiga, nah ini outputnya gitu, dapat informasi. Jadi misalnya gini, hari ini saya punya admin input data-data penjual di kuningan tadi gitu. Misalnya tadi kan Sofi dapat 15 calon nasabah, alamatnya berbagai macam, jadi selanjutnya macam-macam, kerjanya macam-macam. 15 ya, terus Rehan dapat 8, itu kan berarti total 23. Ahmad dapat 16, berarti 38 ya, 38 calon nasabah yang bisa kita prospek, yang sudah ada peluang untuk menjadi calon nasabah kita, calon konsumen kita misalnya. Kita input kan, nah, terus kita olah, kita proses. Besoknya di follow up lagi oleh admin telemarketing misalnya, di follow up via telepon, Ibu Jubaidah, kami dari PT ABC mau konfirmasi Bu, kemarin kami sudah mendapatkan data nih dari sales kami atas nama Sofi, apakah Ibu benar sudah mengisi data formulir pengajuan pinjaman dana gitu kan? Oh iya betul, kapan ya bisa diproses, itu kan ada komunikasi itu ada komunikasi, itu proses supaya memastikan bahwasanya konsumen tadi benar-benar berminat sama kita gitu. Itu informasinya, outputnya. Nah, prinsip ini berlaku baik untuk sistem informasi manual, elektronik, mekanis maupun komputer. Jadi seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, ini pembahasan saja ada tentang keahlian manajemen gitu. Kita ini bagian dari manajemen gitu. Kegiatan manajemen ya. Jadi jelaskan bahwasanya seorang manajer yang berhasil harus memiliki bidang keahlian, tetapi ada 2 yang paling mendasar. Sebenarnya banyak sih keahlian yang harus dimiliki oleh seorang manajer atau pimpinan perusahaan. Tapi yang paling penting itu umumnya 2 dalam teori ini. Yang pertama keahlian komunikasi, ya kan, public speaking gitu. Bagaimana dia bisa bernegosiasi dengan calon konsumen, bagaimana dia bisa bernegosiasi. Komunikasi itu bukan komunikasi keluar aja, tapi internal. Bagaimana saya selaku pimpinan bisa bernegosiasi dengan rekan Alif. Bagaimana sebagai pimpinan saya bisa berkomunikasi dengan Ahmad, gitu kan? Karena ini penting, gitu. Pentingnya komunikasi itu penting. Contoh gini, tubuh kita juga komunikasi dengan adanya komunikasi. Contoh gini, contoh kecil saja. Pada saat kita lapar belum makan, telat makan 1 jam aja, terus kita umumnya akan bunyi. Kalau kita normal, bunyi itu kan bagian dari komunikasi antara perut kita dengan tubuh kita dengan kita gitu. Saya lupa nih, saking asiknya saya ngajar mata kuliah ini, saya lupa belum makan. Perutnya komplain gitu. Itu kan komunikasi, Pak, saya belum makan gitu. Nah, kita tahu kita belum makan. Ini juga bagian tubuh kita aja perlu komunikasi gitu. Jadi pimpinan yang baik harus memiliki komunikasi yang baik. Yang pertama. Yang kedua, pimpinan yang berhasil biasanya punya keahlian ya, saya lanjutkan ya. Jadi yang kedua, pimpinan yang baik itu harus ahli dalam memecahkan masalah gitu. Karena jangankan kita mengelola perusahaan gitu ya, kita memanajer kita aja pasti banyak masalah dalam diri kita. Jadi sebisa mungkin kita bisa memanajer kita ketika ada masalah dalam tubuh kita,
ketika ada masalah dengan rekan kerja kita, ketika ada masalah dengan anak buah kita gitu. Jadi pimpinan yang baik, manajer yang baik, good manager adalah yang jago problem solving ya. Kalian memecahkan masalah. Gitu. Karena dari masalah itulah dia akan melakukan akan menemukan suatu pengalaman baru yang belum dapatkan dari yang belum dilakukan sebelumnya. Nah, di sini dijelaskan alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi. Ini ada beberapa alasan. Yang pertama, kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. Pengaruh ekonomi internasional, pengaruh dunia, kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, batas waktu singkat, kendala-kendala sosial. Jadi ini kompleks nih. Kegiatan bisnis meningkat itu maksudnya apa? Yang tadi tuh, ketika kita dapat omset yang meningkat, omset yang bagus gitu kan, otomatis bisnis kita meningkat tuh. Yang tadinya satu bulan omset kita cuma 500 juta, bulan ini meningkat 3 kali lipat 1,5 M. Ketika bisnis meningkat kan ada, itu kan pengaruhnya dari macam-macam, pengaruh dunia, pengaruh macam-macam lah, sehingga meningkat gitu, karena pengaruh produktivitas gitu. Maka perlu perhatian pada informasi ini gitu. Kalau nggak perlu perhatian, nanti konsumen pada kecewa. Tidak kita omsetnya meningkat, tapi kita pelayanannya nggak baik gitu. Informasi tidak baik, orang akan beralih ke kompetitor. Yang kedua, kemampuan teknologi ya, teknologi komputer yang semakin baik. Nomor dua, maksudnya pemakai atau user ya semakin tahu bagaimana mendayagunakan atau mengoperasikan, menjalankan komputer untuk membantu tugasnya, untuk membantu tugas-tugasnya, untuk membantu pekerjaannya. Ya kan, kalau kita tidak bisa, kita bikin sistem bagaimana untuk sistem penggajian data, tapi ketika admin yang nggak bisa menggunakan, saya sama juga bohong gitu. Ya kan, berarti bukan sistem yang salah, karena SDM-nya tidak baik. Karena sistem itu kan dibangun untuk membuat kinerja yang susah menjadi mudah, bukan sebaliknya. Ya, nilai informasi ya. Ini saya bacakan saja nilai informasi. Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Sudah pasti ya. Ada informasi, ada keputusan. Hal ini berarti bahwa bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi jadi perutan. Keputusan yang besar dari keputusan berulang yang sederhana sampai ke keputusan yang panjang. Jangan parameter untuk mengukur nilai informasi tersebut ditentukan oleh dua hal pokok, yaitu manfaat dan biaya. Jadi biasanya kalau perusahaan itu lebih kepada ini ya, benefitnya apa gitu, impactnya apa buat kita gitu. Saya dapat apa? Saya ngeluarin uang 1 M, saya dapat apa gitu. Ketika saya nggak dapat apa-apa ya sayang gitu kan, mendingan uang itu saya depositokan ke bank. Seperti itu. Saya dapat uang, saya dapat bunga deposito misalnya. Nah, di sini keahlian kualitas informasi. Kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, relevan. Ini ya. Informasi dikatakan baik ketika relevan. Pertama. Yang kedua, ketika akurat. Akurasi ya. Yang keempat, timelines. Nah, coba lihat. Ini ya penjelasan 3 poin tadi. Nah, apa dimaksud dengan relevan itu? Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Jika ada hubungannya relevan. Pengukuran relevansi akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan ini. How is the message used for problem solving, decision making? Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. Iya jelas. Kalau saya dapat informasi tapi tidak ada manfaatnya ya, mendingan nggak usah aja gitu. Karena tidak ada manfaatnya buat kita. Yang kedua, akurat atau akurasi ya. Sebuah informasi dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak biasa atau menyesatkan. Ya, dapat informasi yang tidak jelas adalah hoax, namanya hoax ya. Bebas dari kesalahan-kesalahan jelas mencerminkan maksudnya. Beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan informasi yang lain itu kelengkapan informasi lengkap, yang kedua kebenaran, yang ketiga keamanan gitu. Jadi bukan hoax ya, bukan informasi yang salah gitu, informasi yang rusak, tapi informasi yang dapat memberikan kita manfaat yang baik. Terus tepat waktu, apa itu tepat waktu gitu? How quickly is input transformed to correct output? Bagaimana informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data datangnya tidak boleh terlambat.
expired ya. Jadi kalau misalnya saya mesti tahu informasi, kemarin ada apa gitu kan udah terlambat gitu. Harusnya kan jauh-jauh dulu kita kasih tahu. Besok ada beasiswa nih misalnya, beasiswa sekolah belajar tahun depan misalnya. Berarti dari tahun ini kita udah ancang strategi bagaimana saya dapat beasiswa tersebut. Tidak terlambat. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai baik, ya udah pasti terlambat gitu kan, delay. Sehingga kalau digunakan sebagai dasar pengurusan dapat menimbulkan kesalahan dan dalam tindakan yang akan diambil. Sudah pasti ya. Kalau misalnya saya akan membandingkan kinerja penjualan pada saat momen Idul Fitri dengan kinerja penjualan pada saat sepi penjualan yang sudah pasti beda. Nggak apple to apple gitu. Pada saat momen Lebaran itu umumnya jualan apapun akan laku gitu. Orang akan beli semua karena disitulah terjadinya transaksi jual beli. Orang banyak duit semua, khususnya umat Islam ya. Banyak berduit dia. Dia dapat THR, dapat gaji ke-13, punya tabungan gitu, siap-siap mudik, jadi semua dibeli gitu. Terus dibandingkan dengan penjualan ketika sepi, ya nggak tepat gitu, nggak tepat membandingkannya, karena tidak waktu tidak tepat. Kalau misalnya momen Lebaran dibandingkan dengan momen tahun baru, Natal itu bisa jadi seimbang gitu, sama-sama momen Lebaran, sama-sama memang orang butuh penjualan, sama-sama pada saat penjualan meningkat. Selanjutnya yang satu lagi ya, yang terakhir ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya banyak perusahaan atau banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen. Apa sih penyebabnya gitu ya? Di sini ada penyebab kenapa SIM gagal. Yang pertama, kurang organisasi yang baik. Wajar ya, organisasi yang kurang baik. Tidak ada komunikasi, nggak jelas lah ya, tidak disiplin, kurang tanggung jawab, loyalitas apalagi gitu. Terus banyak perencanaan, ya kan? Yang tadi saya bilang tuh, ketika kita tahu tahun depan ada beasiswa, berarti kita dari sana udah rencanakan nih. Saya melakukan apa selama 11 bulan ke depan supaya saya dapat beasiswa, supaya tujuan saya tercapai. Tapi kalau nggak ada perencanaan, ya bisa gagal. Yang kita sudah merencanakan aja bisa gagal, apalagi tidak ada rencana gitu. Itu yang pertama, ini SDM yang ketiga. Timnya kurang tepat, kurang handal gitu. Timnya tidak saling support, personilnya nggak tepat. Yang tadi kan yang saya bilang berat dan berat plus ini bukan orang yang tepat gitu kan. Harusnya A posisinya B, kebalik B jadi A jadi B. Ya bukan tepat di posisinya gitu. Yang terakhir kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk ikut serta para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem dan motivasi dari yang terlibat. Ini masalah komunikasi sebenarnya. Ada yang seperti ini gitu. Biasanya pimpinan tidak mau terlibat ketika dia tahu, ketika dia terlibat resikonya tinggi buat dia. Jadi saya tidak tahu. Nanti ketika ada kegagalan, kesalahan, dia lempar ke anak buahnya, dia ganti anak buahnya. Berarti kan itu dia tanggung jawab. Yang terakhir ini ada contoh sistem ya, sistem alumni mahasiswa misalnya. Jadi sistem ini kan informasi kan, jadi apa gunanya kita buat sistem? Jadi dengan ada sistem alumni mahasiswa, kita bisa tahu tahun 2000 misalnya, yang lulus tahun 2000 siapa-siapa saja. Ya. Terus kita tracer tadi tuh, diinput lagi misalnya lulus tahun 2000, yang sudah bekerja siapa-siapa saja, bekerja di mana, misalnya kan. Terus kalau dia keluar, statusnya apa, apakah sudah nikah, apakah pindah kerja lain gitu. Yang punya usaha siapa-siapa saja, yang lanjut ke S2 misalnya siapa-siapa saja, yang menjadi dosen siapa-siapa saja, itu kan sangat berguna bagi keputusan manajemen gitu. Khususnya bagi kampus. Jadi dengan ada sistem alumni mahasiswa ini, kita bisa pede pada saat mempromosikan kampus kita. Misalnya kita datang ke suatu sekolah SMA, misalnya saya akan promosi ke SMA bahwa sistem alumni ini, alumni kampus kami sudah banyak yang bekerja di luar negeri, banyak yang di pimpinan, contohnya ada semua data-datanya. Seperti itu. Ya, materinya sudah habis. Demikian yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sofi, Ahmad, sama Rehan.